Ya, perkenalkan saya Dr. Rafiq, dokter yang bekerja pada klinik pada hari ini. Kali ini saya akan melakukan penolongan persalinan normal pada ibu yang akan melahirkan. Untuk itu, saya akan mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama tentunya dari segi persiapan, dimulai dari mengenali gejala dan tanda persalinan kala 2, yaitu adanya rasa ingin meneran saat kontraksi, ada juga dorongan pada rektum atau vagina, lalu perineum terlihat menonjol, lalu juga vulva dan sphincter ani itu bisa membuka, dan yang terakhir adalah peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Setelah kita mengetahui gejala-gejalanya dan kita mengobservasi dari ibunya, kita melakukan persiapan peralatan untuk pertolongan persalinan ini. Persiapan peralatan ini meliputi APD seperti yang sudah saya pakai, lalu juga ada persiapan pakaian ibu dan bayi, lalu juga APD dari sarung tangannya sendiri, handscoon, lalu ada partus set, lalu ada jahit set, lalu ada alat resusitasi bayi jika diperlukan, seperti infant warmer, lalu juga ada obat-obatan, lalu juga ada peralatan-peralatan lain, ada kain, ada duk steril, ada juga alat infus, ada juga ini oksitosin untuk menolong ibu nanti, dan ini adalah peralatan-peralatan partus set. Ini adalah ada klem juga, ada gunting juga. Pembukaan lengkap atau yaitu pembukaan yang lebih dari 10 sudah sampai 10 cm, lalu juga atau kepala bayi terlihat pada introitus vagina. Setelah itu kita juga memastikan dari denyut jantung janin masih dalam kisaran normal, dan kita menyiapkan ibu dan keluarga untuk senantiasa tenang dan membimbing serta mendoakan dalam proses persalinan agar lancar. Ya ibu, jadi nanti tenang saja ibu, jadi nanti saya akan tolong persalinannya, dan nanti semoga bisa berjalan dengan baik. Nanti jika saya suruh untuk berkontraksi atau mengejan, silahkan mengejan. Lalu nanti kita lakukan persiapan pada pertolongan kelahiran janin. Saat kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter sekitar 5-6 cm seperti ini. Seperti ini. Jika memang ini sudah sampai 5-6 cm, maka nanti kita sudah persiapan untuk menolong kelahiran janin. Kita memastikan mulai dari mengecek dari denyut jantungnya seperti apa, lalu kita cek jika normal, maka kita lanjut ke penolongan kelahiran janin. Kita suruh ibunya untuk bersiap-siap untuk mengejan, dan kita upayakan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah lahirnya kepala. Setelah kita melihat di dalam vulva sekitar 5-6 cm ada diameter kepala, maka itu tanda kita harus menyuruh ibu untuk segera mengejan. Ya ibu, silakan untuk mengejan ya bu. 1, 2, 3. Ya, terus ibu. Nah, kita mulai keluarkan bayi. Ya, terus ibu mengejan terus. Keluarkan bayi. Jika memang sudah terlihat kepalanya, kita pastikan di bagian bawahnya apakah ada lilitan tali pusat pada leher janin. Lalu kita tolong seperti ini. Kita lahirkan bahu janinnya mulai dari bahu depan, lalu kita agak tarik ke atas sampai ke bahu belakang. Lalu kita lihat dadanya, dan yang terakhir, ya silakan ibu terus mengejan ibu. Ya ibu, bagus. Ya silakan lagi ibu. Baik, dan ini kita pastikan lahir dada dan seluruh tubuh bayi mulai dari bahu, bokong sampai ke kaki-kakinya sudah lahir semua. Setelah itu kita evakuasi bayi, dan kita langsung taruh bayi di bagian ibu, di badan ibu seperti ini. Ya, lalu kita langsung kita lakukan penilaian pada bayi mulai dari apakah bayi menangis, lalu usia ibu seperti apa, lalu apakah ada tonus otot bayi, seperti itu. Jika memang tidak ada masalah, tidak perlu dilakukan resusitasi, dan jika tidak masalah, kita langsung taruh di bawah perut ibu seperti ini, lalu kita langsung keringkan tubuh dari bayinya itu sendiri. Kita keringkan tubuh bayinya seperti itu. Lalu kita posisikan untuk persiapan dari plasentanya. Kita akan melakukan manajemen aktif kala 3, yaitu setelah plasenta lahir. Nah, dalam waktu 1 menit pertama setelah bayi lahir, kita menyuntikkan dari oksitosin itu sendiri. Ini adalah oksitosin yang akan kita suntikan kepada bagian paha ibu, yaitu sepertiga bagian distal paha luar. Ini kita suntik oksitosin. Ya, dari kanan dan kiri juga, bagian kanan dan bagian kiri. Ya, setelah itu kita lihat dan kita perhatikan pada bayinya. Setelah 2 menit pasca lahir, kita harus menjepit dari tali plasentanya itu sendiri.
Ya, kita siapkan alatnya seperti ini. Nah, setelah itu kita jepit dari plasentanya bayi sendiri. Ya, kita keluarkan dulu, kita urut dulu, lalu kita klem bagian plasentanya, klem seperti ini, diklem. Lalu juga setelah kita klem di bagian plasenta ini, lalu juga kita klem di bagian sini, set. Setelah itu baru kita gunting dari plasentanya itu sendiri. Setelah diklem, kita gunting. Nah, bayi kita posisikan tengkurap seperti ini pada dada ibu, dan ketika sudah keluar biarkan untuk bayi untuk melakukan kontak kulit kepada ibu. Dan ini penting adalah inisiasi menyusui dini dan paling sedikit dalam 1 jam pertama. Dan setelah itu kita melakukan penegangan pada plasenta, penegangan pada plasenta seperti ini, kita keluarkan dan kita bisa melihat tali pusatnya, mengendalikan tali pusat dan melahirkan plasenta. Ini tali pusatnya sudah keluar, kita keluarkan ya sambil kita pegangkan ya. Lalu jika memang sudah keluar, kita lihat 5 cm sebelum tali pusar ibu sekitar segini, kita lakukan seperti ini. Lalu setelah itu kita keluarkan dan kita taruh duct steril, kita taruh bagian sini. Setelah itu kita lakukan rangsangan atau masase dan memastikan daerah uterus berkontraksi dengan baik. Ya, kita melakukan pemantauan pada kala 4. Yang pertama adalah kita melihat dari plasenta dan selaput ketuban yang sudah lahir lengkap, lalu kita pastikan tidak ada robekan jalan lahir sebagai penyebab perdarahan aktif, karena itu cukup berbahaya kondisinya bagi ibu. Lalu kita pastikan juga uterusnya bekerja dengan baik. Nah, lalu setelah kita melakukan evaluasi, maka kita lakukan pasca tindakan. Nah, pasca tindakan ini meliputi yang pertama, kita kembali lagi evaluasi dari uterus itu sendiri dan plasentanya juga, robekan perineum juga, perdarahan ibu seperti apa, dan keadaan umum ibu seperti apa. Kita butuh asisten untuk mengecek tanda-tanda vital ibu seperti apa, mulai dari denyut nadi, tekanan darah, dan lain-lain. Lalu kita juga perhatikan untuk mencatat di lembar partograf nanti terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ya, di sini kita harus memperhatikan dari kontraksi uterus ibu, dan kita mengajarkan kepada ibu atau keluarga untuk menilai kontraksi uterusnya. Dan kita lihat juga dari vaginanya apakah ada perdarahan berlebihan yang terjadi. Dan yang paling penting tadi adalah mengecek dari tanda-tanda vital ibu, dibantu dengan asisten yang nantinya ada, dari asistennya itu sendiri juga membantu. Lalu kita lihat juga dari kebersihannya, kita akan membersihkan badan dan memberi pakaian bersih kering bagi ibu. Dan lalu kita pastikan juga ibu merasa nyaman. Ya baik ibu silakan relax, merasa nyaman, ini bayinya sudah di sini. Itu. Lalu kita pastikan tidak ada tanda-tanda bahaya dan kita segera berikan salep mata antibiotik, suntikan vitamin K1 dan suntikan hepatitis B pada bayi secara lengkap. Ini ya, ketika sudah lahir kita langsung berikan tetes mata antibiotik, kita berikan vitamin K juga, lalu kita berikan suntik hepatitis B, seperti itu secara tepat. Lalu yang terakhir adalah kita melakukan pencegahan infeksi pasca tindakan, yaitu dengan membuang bahan-bahan sekali pakai seperti ini. Ketika kita semuanya sudah selesai, jangan lupa tadi di pertama dokter sudah mencuci tangan dan langsung memakai dari APD-nya itu sendiri. Lalu di terakhir ini kita lakukan cuci tangan kembali. Ya, kita cuci tangan, lalu kita rapihkan dan kita catat di rekam medik. Setelah itu kita berikan edukasi kepada ibunya untuk selalu menjaga perineumnya selalu bersih, lalu juga untuk selalu mencuci vulva dan perineum, dan untuk mengontrol ulang 1 minggu setelah persalinan. Dan juga dipastikan jangan sampai tinggalkan ibu baru bersalin pada sebelum 2 jam postpartum. Dan kita pastikan kembali nanti tanda-tanda vital ibu seperti apa, kontraksi uterus seperti apa, tidak ada tanda-tanda perdarahan. Dan terakhir kita berikan edukasi kepada ibu dan juga keluarga, lalu kita berterima kasih dan menutup tindakan
mungkin dengan membaca doa. Ya, sekian dari saya untuk pemeriksaan kali ini, persalinan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.